Demi memuluskan skema total football di Timnas Indonesia, Patrick Kluivert lakukan gebrakan gila. 3 pemain sekaligus akan dinaturalisasi PSSI bulan depan. Timnas Indonesia kembali membuat Asia geger setelah 3 nama baru pemain keturunan siap membela Garuda di sisa laga kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang sedang diproses ini kualitasnya bukan sembarangan seperti negara jiran kita Malaysia yang asal naturalisasi pemain. Tentu dengan bertambahnya amunisi baru ini akan membuat Timnas Indonesia semakin menakutkan di kawasan Asia. Mimpi untuk lolos Piala Dunia pun sepertinya bisa dicapai skuad Garuda jika memiliki materi pemain yang mumpuni. Ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Patrick juga sebagai jembatan pemain keturunan yang punya darah Indonesia di Belanda dan membujuk sang pemain untuk bisa menjadi WNI. Dengan nama besar yang disandangnya, tentu Patrick Kluivert akan dengan mudah bisa membujuk pemain keturunan di Belanda. Ini sebagai keuntungan sendiri bagi PSSI yang tak perlu banyak tenaga untuk mencari pemain keturunan di Belanda karena tugas ini juga dilaksanakan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan asistennya nampaknya juga telah melakukan persiapan penuh jelang laga krusial melawan Australia pada bulan Maret nanti. Oleh karena itu, Patrick Kluivert berharap pemain incarannya bisa segera dipercepat proses naturalisasinya, sehingga ia bisa menerapkan sistem permainan yang akan ia bawa ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan membawa Mitchell Baker untuk bergabung bersama tim Merah Putih. Hal itu dibocorkan secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa Patrick Kluivert sudah menyiapkan 3 pemain keturunan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Ketiga nama itu adalah Ole Romeni, Jairo Riedewald, dan satu lagi kabarnya Mitchell Baker. Dito Aryo Tejo tidak menyebutkan nama Mitchell Baker secara umum. Namun, ia hanya menjawab pertanyaan awak media tentang bek Lille itu. Untuk Ole Romeni, dokumennya sudah hampir selesai. Penyerang Oxford United itu dikabarkan tinggal sumpah warga negara Indonesia. Nah, untuk Jairo Riedewald, Patrick Kluivert sudah memastikan bahwa akan membujuk pemain tersebut untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Dokumen Jairo Riedewald masih tahap mengumpulkan berkas-berkas di PSSI. Nah, untuk Mitchell Baker kabarnya mempunyai darah Indonesia dari kakeknya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan bahwa PSSI mempunyai kendala untuk menaturalisasi mantan pemain PSG itu. Sebab PSSI belum menemui adanya dokumen secara langsung yang menyebutkan bahwa kakeknya itu berasal dari Indonesia. Kendati demikian, pendekatan terus dilakukan, meskipun peluangnya diakui cukup kecil. Yang lagi proses itu ada Ole Romeni, Jairo Riedewald masih dalam dokumennya, dan satu lagi, nah itu, kata Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Dito Aryo Tejo berharap agar proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa berjalan lancar. Ia sudah mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert bahwa ingin membuat Timnas Indonesia lebih baik lagi. Saat ini dia sedang menganalisis dan memaksimalkan bagaimana para pemain nasional menjadi jantung Timnas Indonesia. Program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan pencari bakat, kata Dito Aryo Tejo. Semoga saja ketiga pemain tersebut dapat selesai tepat waktu proses naturalisasinya. Sebab dengan bergabungnya ketiga pemain tersebut, Patrick akan bisa menerapkan formasi menyerang di dalam timnas. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Kluivert menuturkan tertarik memainkan gaya menyerang dengan menggunakan formasi 4-3-3. Namun begitu, skema permainan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung bagaimana kesiapan pemain.
Saya suka bermain sepak bola yang menyerang. Saya suka kalau tim kami punya penguasaan bola yang bagus. Saya suka bermain 4-3-3, tetapi saya juga ingin memastikan para pemain merasa nyaman, kata Kluivert. Jadi terlebih dahulu saya ingin lihat para pemain cocok di mana, baru kita implementasikan, sambung Patrick. Kluivert menyadari bahwa tidak mudah untuk menerapkan sistem permainan tersebut. Pemain dituntut untuk adaptif dalam menerapkan pola itu. Satu hal yang pasti, ex-pelatih Curaçao itu bakal memanfaatkan dengan baik kedalaman skuad timnas Indonesia. Karena dalam bermain sepak bola, sistem bisa saja berubah di lapangan. Dengan sistem 4-3-3, para pemain perlu punya sikap adaptif. Mereka harus tahu mau melakukan apa di situasi seperti apa, ujar Patrick. Jika kita mau menang, tentu kita harus mencetak gol. Dan posisi awal kita harus mengapresiasi dulu kemampuan tim kita dan memanfaatkan kekuatan yang ada di tim kita, tutup Kluivert. Persiapan timnas Indonesia juga sedang disiapkan oleh Alex Pastoor yang juga menjadi bagian staf kepelatihan timnas Indonesia. Jelang lawan Australia bulan Maret mendatang, ternyata Alex Pastoor pun tak tinggal diam. Bahkan mantan pelatih AZ Alkmaar tersebut menunjukkan kesibukannya. Pelatih yang sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada 2023 itu telah menampilkan beberapa kegiatan setelah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Alex Pastoor menunjukkan tengah mempelajari peta Indonesia, kali ini pelatih asal Belanda tersebut menunjukkan bahwa ia telah mempelajari timnas Indonesia. Bahkan ia menunjukkan di Instagram pribadinya tengah menganalisis permainan timnas Indonesia. Asisten pelatih berusia 58 tahun tersebut mengungkapkan bahwa ia telah menganalisis pertandingan antara Arab Saudi lawan Indonesia. Dalam unggahan tersebut, ia menunjukkan tengah melihat televisi dan ada juga ballpoint dan buku untuk coretan analisisnya. Pertandingan yang dimaksud Alex Pastoor sepertinya laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang dilakoni timnas Indonesia. Skuad Garuda sebelumnya menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga dengan tandang pada September lalu. Saat itu timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Dari unggahan Alex Pastoor sepertinya ia melihat pertandingan perdana skuad Garuda di putaran ketiga. Semoga dengan persiapan yang maksimal dari staf kepelatihan membuat timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Australia di kandangnya. Dan peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia semakin lebar.